Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Eka Pamuji. Baik teman-teman, kali ini kita akan menyelesaikan entry transaksi jurnal ya teman-teman ya. Jadi pada video sebelumnya saya sudah buat 3 video ya, 1, 2, dan 3. Itu untuk data awal. Buat teman-teman yang belum lihat, silahkan teman-teman lihat di link deskripsi di bawah ini. Di deskripsi di bawah ini saya sertakan link untuk teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke transaksi jurnal ya teman-teman. Jadi transaksi jurnal ini sebenarnya kita hanya menginputkan saja apa yang ada di sini ke dalam Mayop, sudah selesai begitu saja teman-teman. Jadi kelebihan dari komputer akuntansi ini, setiap kita menginputkan data transaksi maka otomatis laporan keuangan sudah dibuat. Kalau manual kan kita dari transaksi ini kita masukkan jurnal, kemudian posting ke buku besar, masukkan kertas kerja, kemudian laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan sebagainya. Tapi kalau di Mayop ini, sekali kita melihat dokumen transaksi, kita input saja di sini, maka nanti otomatis laporannya sudah terbuat. Begitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman ada yang nanya, saya ngerjakan Mayop, kok saya bandingkan dengan manual kok berbeda ya? Berarti salah ya. Jadi intinya komputer akuntansi itu untuk mempermudah pekerjaan kita, jadi tidak boleh beda ya. Dari pekerjaan yang kita bisa selesaikan dalam waktu 8 jam ya kalau atau 6 jam ya kalau misalnya manual, dengan Mayop kita bisa selesaikan 3 jam saja cukup gitu ya, bahkan bisa kurang dari itu. Jadi intinya mempermudah pekerjaan. Kalau jawabannya salah, hasil manualnya salah, berbeda dengan manual berarti salah ke pekerjaan kita. Yang salah manualnya atau Mayopnya. Nah, jadi silakan teman-teman. Jadi syaratnya untuk mempelajari Mayop ini kita harus tahu dulu manualnya dulu. Kenapa? Kalau nanti kita sudah tahu manual, maka kita lihat di aplikasi Mayap ini, kalau ada kesalahan kita mudah mengkoreksi. Tapi kalau kita tidak tahu manual, kita hanya menginput saja, merasa kita udah benar saja. Padahal pekerjaan kita bisa jadi salah kan kita nggak tahu, karena tidak punya kontrol gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu manualnya, di sini hanya alat bantu untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke, langsung saja teman-teman, kita langsung inputkan transaksi dokumen satu ini teman-teman. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Nah, di sini dibayar gaji karyawan bulan November ya, teman-teman. Bulan yang lalu ya. Nah, begini teman-teman, untuk transaksi pengeluaran kas, kita bisa pilih banking, pengeluaran berarti spend money. Kalau penerimaan kas, receive money ya, teman-teman ya. Jadi kita masukkan ke banking spend money di sini, pengeluaran kas. Kita klik, kemudian kita masukkan saja teman-teman di sini diminta nomor ceknya. Kita bisa masukkan nomor cek ini, teman-teman. Oke, nomor cek number kan, atau kita bisa masukkan ini. Sebenarnya ini hanya keterangan saja untuk mempermudah kita. Nah, kali ini saya akan tuliskan doc 1 aja ya teman-teman, biar mudah saya melihat, oh ini dokumen nomor 1, dokumen transaksi nomor 1 itu. Nah, kalau nanti pada saat ujian teman-teman di sini cek, berarti kita masukkan nomor ceknya ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita masukkan tanggalnya 1 Desember 2018 ya, 1 Desember 2018. Oke, kemudian jumlahnya kita lihat di sini 2.500.000, kita klik saja di sini 2.500.002. Tap pada keyword, kemudian kita ketikkan di sini teman-teman keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November ya. Atau bisa kita copy aja teman-teman. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kan kasnya keluar ya. Untuk apa? Untuk bayar gaji karyawan bulan November. Bulan November ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya nah, jadi kalau gaji bulan November kemarin itu dianggap terutang, berarti kita harus masukkan ke expense payable teman-teman ya. Utang beban, expense payable nomor 2 dia. Ini dia teman-teman, expense payable. Karena gaji sudah terutang atau gaji terutang sebelumnya. Jadi expense payable, kemudian control R. Nah, ini untuk melihat jurnalnya. Nanti jurnalnya expense payable terhadap kas bank. Kalau ini jurnalnya sudah benar, kemudian kita oke kan, teman-teman bisa langsung pilih record saja teman-teman ya. Jadi Control R ini fungsinya untuk kita kontrol sebenarnya benar nggak sih jurnalnya, seperti apa jurnal yang dibuat. Kalau kita masukkan seperti ini ya, kalau ini sudah benar kemudian kita pilih record saja teman-teman, record. Selesai teman-teman, begitu saja menginput transaksi dokumen nomor 1. Jadi intinya
hanya sales, ada banking, kemudian spend money karena pengeluaran kas ya, seperti itu. Kemudian isikan formulirnya, record. Nah, untuk melihat jurnal yang dibuat tadi barusan dokumen satu, kita lihat di transaction journal ini teman-teman. Kita masukkan di sini, kita mau melihat data dari tanggal 1 tahun 2018 aja lah ya. 2018, enter. Nah, kita bisa lihat all journal teman-teman. Nah, ini adalah saldo awal yang kita inputkan tadi, otomatis sistem akan menjurnal ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah ini, beban gaji karyawan bulan November 2018, jurnalnya expense payable dan cash in bank. Ini benar ya. Kalau sudah benar seperti ini, maka kita lanjutkan saja teman-teman. Tapi kalau misalnya terjadi kesalahan, teman-teman bisa klik di sini, kemudian edit, delete, cek. Kita coba aja, hilang ya teman-teman. Maka bisa kita hapus kalau terjadi ternyata tadi salah. Nah, karena ini benar, saya ulang lagi, spend money, saya masukkan di sini doc 1 aja. Kemudian saya masukkan tanggal transaksi 1 Desember 2.500.000. Tab. Kemudian di sini expense payable ya. Kalau teman-teman tadinya tidak dianggap sebagai gaji terutang atau utang beban, maka teman-teman bisa masukkan wage and salaries ya. Tapi karena ini gaji bulan sebelumnya sudah dimasukkan ke expense payable, maka kita masukkan ke expense payable. Oke teman-teman, seperti ini, Ctrl R ya. Ini sudah benar jurnalnya. Kemudian kita pilih record saja. Yang harus teman-teman pastikan, teman-teman mengisi di sini jangan sampai keliru tanggal ya. Kalau nanti keliru membuatkan tanggal atau tahunnya ini keliru, maka nanti juga sistem akan membacanya salah. Oke teman-teman, kalau sudah benar kita record saja. Oke, seperti itu saja teman-teman untuk dokumen transaksi nomor 1. Kemudian kita bisa lihat lagi teman-teman untuk dokumen transaksi nomor 2. Di sini pengeluaran juga, tapi pengeluaran menggunakan kas kecil ya. Pengeluaran kas menggunakan kas kecil. Di sini 675. Oh teman-teman, ini sudah saya revisi ya, soalnya jadi 750.000. Teman-teman bisa lihat di deskripsi. Kenapa 750.000 ini saya revisi, karena soal ini kan bersambung ya, dari jurnal ada kunci jawaban di buku besar gitu ya. Jadi antara soal dengan kunci kok berbeda. Setelah saya cek ternyata biar sama, jadi saya buat sama 750.000 aja untuk transaksi nomor 2. Jadi jawaban jurnal ada di buku besar itu sama nantinya. Jadi ini sudah direvisi 750.000. Kalau teman-teman mau pakai yang 650 ya nggak masalah sih. Transaksinya caranya ya sama, pengeluaran kas, banking, spend money. Kemudian kita isikan dokumennya di sini. Misalnya saya akan membuat doc 2 aja, dokumen 2 gitu ya. Tanggal transaksinya 2 Desember 2018. Jumlahnya 750.750 tuh, agak tap pada keyboard. Kemudian keterangannya ini untuk pembuatan brosur ya. Saya copy aja. Nah, untuk membuat brosur berarti masuk dalam beban iklan ya. Beban iklan kita masuk ke advertising expense ini ya teman-teman ya. Use. Nah, senilai 750.000. Nanti jurnalnya berarti advertising expense terhadap kas kecil. Nah, ini kan kas bank nih teman. Kalau kita Ctrl R nih ya, kita kontrol dulu. Nanti kas bank. Sementara kita harusnya advertising expense di debit, kreditnya kas kecil, maka kita klik di sini teman-teman, kita ubah kas kecil. Use, kita Ctrl R, kita cek dulu ini nanti jurnalnya udah benar. Kemudian kalau sudah benar kita pilih record. Sudah teman-teman, begitu saja teman-teman, sangat mudah bukan? Untuk kontrolnya teman-teman bisa lihat jurnalnya di sini, transaksi jurnalnya pembuatan brosur. Oke, sudah. Kita masuk dokumen nomor 3 langsung teman-teman. Nah, dokumen nomor 3 ini penerimaan kas. Penerimaan kas pelunasan faktur. Teman-teman, di sini kita harus perhatikan, di sini ada penerimaan, ini pengeluaran kas atau pengeluaran uang keluar ya teman-teman. Di sini uang masuk. Tapi untuk transaksi ini tidak kita isikan ke receive money teman-teman ya, tapi kita masukkan ke sales receive payment. Kenapa begitu? Karena sebelumnya kita telah menjual barang dagangan gitu ya secara kredit.
sebelumnya kan sales enter sales. Nah, karena mereka melunasi, maka sales receive payment, penerimaan uang di sini ya teman-teman. Bukan yang receive money ya. Kita pilih sales receive payment. Kemudian kita isikan saja di sini customernya namanya JB Alex, kita klik JB Alex, use akun. Nah, kemudian kita masukkan ID-nya ya teman-teman. Saya tadi konsisten pakai doc 3 ya. Biar lebih mudah saya kontrolnya aja. Terjadi transaksi tanggal 3 Desember 2018. Kemudian jumlahnya teman-teman bisa lihat di sini jumlahnya 34.100.000. Payment metode pembayarannya dengan menggunakan cek ya teman-teman, bisa pilih cek ya. Cek. Oke, di sini keterangannya teman-teman bisa tulis payment JB Alex atau teman-teman bisa tulis begini juga boleh. Kita copy saja. Ini keterangan ya teman-teman. Oke, kemudian ini dia transaksinya sebelumnya ada 34.100.000. Kalau sudah benar seperti ini teman-teman tinggal klik saja di amount apply di sini. Klik. Kemudian enter. Kemudian di sini pastikan teman-teman out of balance-nya 0 ya. Teman-teman bisa CTRLR. Nah, maka nanti jurnalnya kas menerima kas dari piutang atau cash in bank di debit, akun receivable-nya 34.100.000 di kredit ya teman-teman. Kita buktikan nih teman-teman. Kalau kita buat manualnya seperti ini ya. Ini transaksi nomor, saya copy. Ini saya juga menghitung secara manual ya teman-teman untuk membuktikan mana bedanya antara mayop dan manual, itu hasilnya beda atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah benar teman-teman kita bisa pilih record. Selesai teman-teman, kita lihat transaksi jurnalnya. Nah, di sini tadi all jurnal. Kita lihat yang paling bawah teman-teman. Ini pelunasan fakturnya sudah oke. Nah, teman-teman, apakah yang kita kerjakan ini benar atau tidak? Kalau teman-teman masih pemula, teman-teman bisa membandingkan buat manualnya dan buat mayopnya. Kemudian bandingkan antara pekerjaan manual dengan menggunakan mayop, ini bedanya di mana. Nah, seperti ini. Saya contoh membuat ini. Saya udah masukkan 3 transaksi ya. 1 2 3 sudah saya buat transaksinya. Saya lihat sekarang di laba rugi saja lah ya. Ini laba tahun berjalan jadi 37.220. Kita lihat teman-teman di mayopnya. Kita lihat di akun list. Nah, di sini di current year earning 37.220. Benar ya teman-teman, sama ya. Nah, jadi setelah kita memasukkan transaksi 3 transaksi ini, kalau hanya 3 saja dalam satu bulan ini, maka hari ini juga kita sudah bisa membuat laba rugi, perubahan modal, neraca arus kas dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi intinya real time. Kita langsung lihat aja coba, misalnya laba ruginya. Display, kita lihat dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 berapa laba ruginya? 37.220. Kita lihat pekerjaan kita di Excel nih teman-teman ya, sama ya. Jadi intinya itu adalah laba rugi tahun berjalan ya teman-teman. Oke, berarti kesimpulannya setiap kita menginputkan 1 atau 2 transaksi, maka otomatis mayop ini akan langsung membuatkan secara otomatis. Gitu ya teman-teman ya. Dan pasti jawaban kita antara manual dan mayop pasti sama. Kalau ada perbedaan berarti ada yang salah. Begitu saja teman-teman. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.